Shalom Alaikum. Kita berjumpa dalam Katkit Katekese Sedikit, membahas iman Katolik dari sudut pandang Katolik. Kita masih di seri Alkitab. Hari ini kita akan bahas Markus 1 ayat 4. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Saudara-saudari, awal ayat ini menegaskan pelayanan oleh Yohanes. Ia bukanlah Yohanes murid Yesus atau Yohanes penulis Injil, tetapi Yohanes yang membaptis. Anaknya Bapak Zakaria dan Ibu Elisabet. Ibu Elisabet itu yang waktu itu mengandung 6 bulan sebelum Bunda Maria mengandung. Nah, ayat ini menegaskan bagaimana Yohanes Pembaptis memulai karyanya untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Kata pembaptis diberikan sebagai keterangan tambahan supaya membedakannya dari beberapa Yohanes yang lain. Karena dalam Alkitab memang ada beberapa Yohanes. Yang terkenal tentu saja Yohanes Rasul, pelindung saya. Dalam kitab-kitab lain ada juga Yohanes yang disebut Markus, yang disinyalir merupakan penulis Injil Markus. Dalam ayat ini, nama Yohanes muncul pertama kalinya dalam kitab. Dikatakan ia tampil di padang gurun. Tampil berarti Yohanes mulai berkarya, mulai muncul di depan umum. Apa yang dia beritakan? Bertobatlah. Saudara-saudari, kata bertobat dalam bahasa Yunani secara harafiah berarti berbalik arah, metanoia. Metanoia. Bertobat berarti berbalik arah. Kalau sebelumnya mengarah ke utara, balik ke selatan berarti bertobat. Maknanya, kalau dulu mengarah kepada kejahatan, maka bertobat berarti berbalik arah, menjauhi kejahatan yang artinya mengarahkan diri pada jalan Tuhan. Frasa berilah dirimu dibaptis berarti diselamkan, itu arti harafiahnya. Baptisan itu tanda niat orang untuk berbalik arah. Jadi itulah makna baptisan Yohanes. Orang ingin berbalik arah, orang ingin bertobat. Dan melalui pembaptisan Allah memberikan pengampunan kepada orang yang berbalik arah itu. Pengampunan berarti pembebasan, pelepasan. Kalau ada orang ditawan, lalu orang itu dilepaskan atau dibebaskan. Nah, itu pengampunan. Atau kalau ada orang yang punya utang, lalu utangnya dibatalkan. Nah, itu pengampunan. Anda punya utang dan dibatalkan, pengampunan saudara. Atau kalau ada orang kena hukuman, lalu hukumannya dihapus, itu artinya pengampunan juga. Orang itu diampuni. Pengampunan itu dengan demikian berarti pembebasan, pembatalan, penghapusan hukuman-hukuman. Kata dosa pada ayat 4 ini menunjuk pada perbuatan jahat. Sekaligus menunjuk pada kecenderungan atau keinginan hati dan keinginan pikiran untuk berbuat jahat. Jadi baru kecenderungannya, belum perbuatannya, baru pengen berbuat jahat. Itu sama. Karena apa? Berbuat jahat, condong kepada kejahatan, itu berarti pelanggaran terhadap hukum Allah. Saya, Reverendus Dominus Istimur Bayu. Shalom Alaikum.